warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Salam sehat-sehat selalu agar dimurahkan rezekinya. Salam juga kepada Tigor Otadan yang selama ini banyak membantu, memperingati ataupun memberikan tanda-tanda ataupun dari ramalannya yang sudah banyak terbukti. Nah, dari sini saya Mbah Hilo ingin bertanya dulu kepada Mas Denny. Ya. Apa yang kira-kira mau kita bicarakan ini, Mas Denny? Ya, sebelumnya Mas Denny buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bang Tigor Otadan dan teman-teman semua yang ada di rumah, baik di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejadian-kejadian yang tak terduga dan suatu pandangan-pandangan yang buruk. Nah, hari ini ya, tepatnya 3 jam yang lalu, Mbak, Bang Tigor Otadan ya menuliskan keluh kesahnya terhadap apa yang sudah beliau wanti-wanti sebelumnya. Nah, di situ Mbak dari postingan Bang Tigor Otadan ya, beliau mengatakan Jogoboyo nek ngisor tandon. Mungkin bisa diartikan seperti ini ya, karena di postingan berikutnya Bang Tigor juga memposting bahwasanya wes dikode padahal belok katanya. Jogoboyo ngisor tandon, artinya jaga bahaya di bawah tempat air. Misal membengi aku omong opo eneke sak lokasine wes mesti dikira pencemaran, tapi ya wes arep piye meneh kalah karo kadung. Ya, jadi ini kita bacain belo dari netizen yang termasuk penggemar atau pengikut setia dari Bang Tigor. Ini ada dari Kak Eki 4051 belo. Ini tinggalnya ya kemungkinan di daerah itu, karena beliau menuliskan kayak gini. Aku kesana Om Tigor Otadan sama keluarga besar. Nyampe pintu tiket banyak yang nggak setuju. Akhirnya balik arah ke Kenjeran Lama. Artinya dari satu pengikut ya dari Bang Tigor Otadan, alhamdulillah ya beliau ini mendengar dan merasakan apa yang dirasakan Bang Tigor, bahwasanya ada suatu musibah yang melibatkan suatu yang ada di bawah air katanya. Dan alhamdulillahnya pula Kak Eki balik arah ya di tempat yang sama kejadian, yang dimana hampir 15 orang lebih mengalami luka-luka, ada yang patah tulang, pendarahan dan lain-lain. Jadi tanggapan Bailo sendiri, 21 jam Bailo dari video ini kita dibuat, Bang Tigor sudah memprediksi di bawah air. Ya. Kemudian Bang Tigor karena takut adanya pencemaran nama apa segala macam, Bang Tigor hanya mengelus dada seperti itu. Menurut Belo gimana? Nah, itu artinya Bang Tigor sudah memperingati kepada orang-orang yang menuju wisata daerah tempat air, tapi mereka tidak menghiraukannya. Jadi musibahlah yang akan terjadi. Iya. Jadi ini ada netizen juga Belo yang bilang bahwasannya seorang indigo itu mendapat suatu pandangan, nggak semua pandangan bisa dikemukakan, nggak semua pandangan bisa dijabarkan secara rinci. Menurut Belo gimana? Apakah setiap indigo ya, termasuk di sini Bang Tigor Otadan, memiliki kode etik untuk tidak membuka secara lebih rinci tentang pandangan yang didapat beliau, Belo? Ya, begini. Yaitu pun ada isyarat-isyarat tertentu yang tidak harus untuk dibicarakan. Walaupun memang dari pandangan beliau banyak korban jiwa. Iya, seperti itu. Tapi di sini beliau coba menuliskan beberapa kata Belo yang dikatakan sama Bang Tigor 21 jam yang lalu adalah jaga bahaya di bawah tempat air. Ya, itu artinya itu loh. Kita apabila
wisata ke tempat air, yang artinya lihatlah kedalaman air tersebut agar supaya kita dijauhkan dari mara bahaya. Iya. Dan kita tidak tahu bahwasanya di air itu ada penghuninya ataupun tidak. Kita yang penting harus waspada dan harus pamit. Saya bilang sekali lagi, harus minta izin kepada penghuni-penghuni yang ada di situ. Apalagi toh kita seorang pendatang, mereka ini para dedemit-dedemit ataupun danyang-danyang ataupun penghuni yang ada di situ paling seneng melihat orang pendatang. Ya, jadi kalau tadi Mbak Elo sudah melihat kejadian ya, perosotan ambrol Ya. di daerah Surabaya, dari kacamata Mbah Ilo ya, mohon maaf Mbak Elo, apakah ada sosok-sosok yang menginginkan kejadian itu terjadi menurut Mbak Elo ya, dari pandangan seorang spiritual? Ya, kalau menurut saya itu memang kadang ada yang meminta korban. Tidak Oke. usah jauh-jauh. Itu di sungai-sungai. Itu bukan hanya saya sendiri yang bilang. Warga-warga itu banyak yang bilang. Ini sungai setiap tahun sekali meminta korban. Jadi para warga-warga tersebut mereka sendiri membuktikannya. Memang benar bahwasannya setiap tahun ada yang korban. Ya, apalagi gini Mbak Elo, kolam tersebut kan karena pandemi kemarin ibaratnya tidak serame setelah mungkin lebaran ini. Lebaran semalam kita di lockdown, lebaran kali ini kita seperti dibebaskan dan membludak, karena setelah beberapa tahun baru lebaran inilah yang seperti dibebaskan oleh pemerintah. Nah, tadi Mbak Ilo tadi bilang benar ada kemungkinan dari makhluk spiritual yang ada di situ yang termasuk yang menginginkan kejadian itu. Ya. Nah, apa dasar Mbak Elo? Apakah dasar makhluk-makhluk di situ menginginkan kejadian itu Mbak Elo? Nah, mereka sepertinya meminta tumbal ataupun meminta seperti pengikut-pengikut dari mereka. Oke. Jadi selain tumbal pengikut dari mereka, karena kalau sebagian kita melihat Mbak Elo ya, kejadian-kejadian di jalan lurus yang pada lurus tapi sering kecelakaan tunggal dan lain-lain. Di antara itu warga sekitar bilangnya ini kejadiannya ini meminta darah, meminta korban jiwa. Nah, di sini yang kita lihat adalah korban jiwa Mbak Elo. Luka-luka, patah tulang, pendarahan kepala dan lain-lain. Sampai dengan detik ini Mas Denny ya belum mendengar bahwasanya ada korban jiwa. Menurut Mbak Elo gimana? Nah, itu mungkin dia masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke. Jadi ya kalau dibilang berarti tempatnya itu juga udah di apa ya Belo ya, sudah disyarati juga berarti ya Belo ya. Secara tidak sadar berarti disyarati oleh penduduk-penduduk situ ataupun yang pemilik wisata. Iya. Sudah memohon juga agar tidak mengganggu kepada pendatang-pendatang. Itu bisa juga terjadi. Walaupun memang Bang Tigor hanya menuliskan satu buah kalimat ya yang sangat pendek, tapi maknanya Mbak Elo sangat luar biasa. Kalau misalkan para korban tadi adalah pengikut atau yang setia dengan Bang Tigor Rotadan, maka pasti dia akan kecewa sekali karena kenapa aku nggak dengerin kata Bang Tigor untuk tidak berwisata ke tempat yang air gitu ya Mbak Elo, ke tempat wisata air. Nah, inilah kadang manusia. Sebagian dia percaya kepada ramalan, sebagian juga ada yang tidak. Mungkin yang bagi yang percaya ramalan, mereka itu menghindarinya. Nah, seperti itu. Iya. Oke, Mbak Elo, mungkin sampai sini aja. Nanti kita bakalan bahas, kita cari bahan lagi mengenai kejadian-kejadian yang menimpa wisata air. Besok juga ada masih hari merah.
banyak sekali mungkin dari masyarakat yang akan pergi dan berlibur ke wisata air. Menurut Belo gimana? Ini Ya. pesan terakhir Belo, silakan. Mungkin namanya kehendak manusia ini sulit untuk dicegah. Tapi apa boleh buat kalau memang itu sudah naas ataupun sudah takdir. Tapi saya himbau sekali lagi, jika Anda berpergian di tempat-tempat yang tidak pernah Anda lalui ataupun tidak pernah Anda datangi, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah minta izin kepada penunggu-penunggu yang ada di situ agar supaya Anda selamat. Oke. Belo, terima kasih banyak saran-sarannya dan tanggapannya tentang Bang Tigor Otadan terkait dengan apa yang dari pandangan beliau. Mudah-mudahan kita semua ya, para pengikut Bang Tigor nih khususnya, termasuk Kak Eki tadi yang sudah putar balik nih akibat dari apa yang dibilang sama Bang Tigor, akan ada yang menimpa dari kejadian di bawah air. Ya mudah-mudahan kita semua terhindar Mbak Lo dari kejadian-kejadian buruk tersebut. Oke, sampai sini dulu Mbak Lo, udah cukup? Ya. Sudah cukup. Oke, Mas Jani akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.